Kita sudah nyampe Ciranjang. Ya, Dan gereja. ada gereja. Ada beberapa gereja di belakang sini. Keluarin lah tangan lu. Lucu ya, ada sekolah swasta di kampung ini. Ini. Nampak? Jom lah. Oke. Nah nih, tempatnya Budar nih. Ini belum sampai setahun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya teman-teman, ini adalah video saat kami mengunjungi, ya saya dan juga Kores ya, mengunjungi Cianjur, lebih tepatnya di Kecamatan Ciranjang, di mana ada beberapa desa yang ternyata mayoritas Kristen teman-teman. Mengejutkan ya, bahkan viral di berita-berita banyaknya umat Muslim yang murtad di sana teman-teman. Jadi kami langsung cek TKP, apakah benar ya terjadi pemurtadan di sana. Jadi kita langsung ajak ngobrol orang-orang yang ada di sana supaya teman-teman tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena ini memang viral teman-teman. Viral banyaknya pemurtadan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Ya, jadi kita cek langsung supaya jelas, supaya kita jangan dengar berita-berita hoaks ataupun konten-konten yang bilang ginilah, bilang gitulah, yang kita nggak tahu sebenarnya benar atau tidak. Ya, kita nggak tahu. Jadi mending kita lihat langsung ke lapangan. Jangan cuman kita dengar dari orang, terus kita ikut teruskan. Ya, kalau beritanya hoaks, kita teruskan, ya kita ikut jadi pemberitaan hoaks, bahaya itu, dosa. Jadi mending kita langsung terjun ke lapangan, lihat langsung. Jadi ini langsung ya, langsung di TKP, dan kalian bisa lihat di video pembukaan itu adalah gereja-gereja yang kami lewati. Jadi jalannya banyak teman-teman. Namanya juga dia desa ya, jadi ada beberapa jalan, baik itu mungkin dari sebelah kiri, dari atas, bawah, dan sebagainya gitu. Dan salah satunya yang kami lewati ada beberapa memang gereja, dan itu masih banyak lagi. Kami lihat ada pamfletnya, ada papan jalannya tulis ada gereja di dalam. Cuman kami nggak masuk. Ya kami nggak masuk karena nggak sejalan. Jadi misalnya dia tulisan ada gereja ini jaraknya 400 meter ke dalam atau 500 meter. Nah, kami nggak masuk. Tapi banyak sekali kami temukan, dan setelah kita ngobrol ternyata ya di 3 desa ini ada 12 gereja. Ya, 3 desa ada 12 gereja, sedangkan masjid cuma 2. Bayangkan di 3 desa ini hanya 2 masjid, sedangkan gereja 13. Nah, seperti itulah perbandingannya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Nah, aku di kalau mau shoot dari sini juga boleh, ke sana biar pintunya kelihatan boleh. Sini. Kalau mau shoot boleh nanti ke sana Bandung. Oh ya. Sip. Nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini berarti Islamic Center Ciranjang ya? Iya. MCI berarti? Bukan, enggak. Oh beda lagi. Ini mah komunitas di sini aja. Oh, komunitas di sini. Iya. Karena kenapa dibentuk? Sebelum kita ngobrol langsung, aku penasaran. Kenapa dibentuk di sini? Jadi awalnya itu Ana di tahun 2017 ya. Ah ini, tapi ditempel aja. Nah sip. Nah, dari tahun 2017 Ana itu ada di Bajnas Pusat. Bajnas Pusat itu ada yang namanya divisi Mualaf Center. Oh gitu. Nah, bikin program di sini. Bikin program binaan mualaf di sini di Ciranjang ini, dan Ana sebagai koordinatornya. Saat itu sampai dengan 2019 Ana resign. 2019 karena memang masih butuhnya pembinaan mualaf di sini, maka ada beberapa mualaf yang datang dan
minta agar diadakan pembinaan lagi. Akhirnya ya Ana bentuklah komunitas peduli mualaf ini. Oh gitu. Nah, Kenapa lokasi ini yang dipilih, akhi? yang pertama, satu ini ada pembebasan tanah dari salah seorang muhsinin seluas 112 meter dan qadarullah rumah mertua Ana di samping ini, di samping gereja Advent. Ini yang sebelah ini rumah mertua. Oh iya, sebelah sini. Nah, jadi anggap Ana udah KTP di sini. Oh gitu. Nah, udah penduduk sinilah dari 2016 udah penduduk sini. Jadi ya karena tadi itu di tahun 2005, ini sejarahnya ya? Iya, sejarahnya. Di tahun 2005 itu Ane saat itu masih kerja di salah satu perusahaan. Perusahaan garmen lah di Sukabumi, dan ada program untuk merekrut warga Ciranjang khususnya para mualaf untuk tidak berangkat ke Saudi tetapi bekerja di Indonesia. Bekerja di Indonesia saja. Nah, yaitu dibawa ke Sukabumi. Nah, itu oleh salah satu donatur atau muhsinin lah di Cianjur ya, toko ya. Anak bawa. Nah, di tahun 2005 itu ada kejadian 2 orang mualaf yang dibacok sama orang Kristen. Nah, namanya Adi dan Yon. 2005. Mualaf dibacok. Bacok ya. Mualaf dibacok orang Pasir Kuntul. Enggak satu lagi, 2. 2 itu adik kakak. Gara-gara ini kali, bukan gara-gara... Bukan, itu gara-gara permasalahan pribadi sebetulnya. Bensin atau apalah, dia ngambil bensin terus belum bayar atau gimana lah ya. Saat itu atau kompannya kalau nggak salah nggak dikembaliin, jadi terjadi cekcok. Akhirnya 2 orang itu dibacok lah, adik kakak, dan ada mualaf yang karyawan Ane lapor bahwa ada Ane belum di sini, masih di Hurwangi. Oh gitu. Nah, ini mertua kan. Nah, saat itu Ane telepon ke salah satu Agnia yang memang peduli dengan mualaf, kata namanya Pak Haji Incep, orang Cianjur. Kata Pak Haji Incep, bawa itu mualaf perawatannya di VIP kan gitu. Oh gitu. Nah, saya datang ke sini, saya bawa lah ke VIP ke rumah sakit. Masya Allah. Di Cianjur, terus ini harus dihukum. Nah, lapori. Pelakunya. Ya akhirnya lah diproses secara hukum, baru 2 minggu keluarganya datang sama Ane. Ane masih di Hurwangi, datang minta supaya ini dicabut perkara lah gitu ya. Kata Ane nggak bisa ini kan gitu. Kalau mau pakai pengacara aja kan gitu. Ane saranin begitu. Iya. Nah, tapi kita mengampuni lah ya. Mengampuni tapi hukum tetap berjalan. Ya kan gitu. Anak kan kita kasih. Anak karena saat itu memang dipercayakan ke Ane ya itu. Nah 2 minggu kemudian Ane datang ke lapas. Dia dipanggil sama orang lapas untuk bertemu dengan pelaku, kan 4 orang pelakunya. Nah, yang 4 orang itu menyatakan diri ingin masuk Muslim. Wow, jadi ada hikmah ya? Tapi Ane belum begitu percaya. Oh karena, gitu. Wah, ini takutnya ini orang pingin ringan aja hukumannya kan gitu. Ane lapor lagi ke Pak Haji Incep saat itu, kata Pak Haji Incep, kalau itu benar niat dari hatinya, lu dosa kalau nggak dilaksanain kan gitu. Iya. Oh, Ane takut juga. Oh iyalah kalau gitu nggak apa-apa, sahadatin aja, bawalah ke Depag yang 4 orang itu yang tahan itu. Ya akhirnya kalau sudah sahadat ya karena sudah menjadi saudara, akhirnya ada semacam kekeluargaan ya. Kekeluargaan ya akhirnya ya waktu itu di ponisnya itu nggak lebih dari 4 bulan. Pokoknya sisa tahanannya itu setelah masa tahanan, sisa hukumannya itu tinggal 2 minggu atau berapa lah ya, lupa lagi ya. Oh jadi pas dekat-dekat mau keluar dari Bui, ya, di situ malah ini. Ya kan sempat disidang dulu kan, sempat disidang. Cuman karena sudah ada kekeluargaan, jadi bahan keringanan kan buat hakim. Saat itu memang hukumannya jadi ringan, tinggal beberapa minggu lah. Sisanya ya ceritanya bebas lah, udah bebas 2 minggu setelah menjalani 3 bulan atau 4 bulan lah, kan 3 bulan masa tahanan mau persidangan. Setelah diponis ada sisa 2 minggu kan gitu. Ya sudah keluar, akhirnya Pak Haji Incep itu ngemodalin yang dibacok sama yang pembacoknya karena sudah masuk Muslim kan. Oh iya. Iya, tapi ini yang menarik, 2 minggu sebelum keluar malah syahadat di situ ya. Atau gimana? Sebulan mungkin. Sebulan sebelum keluar. Sebelum berarti ponis memang ya, sebelum ponis. Gitu. Jadi dia syahadat dulu karena tadinya nggak laksanain itu syahadat, cuman kata Pak Haji bilang, itu kalau benar-benar dari hatinya lu dosa. Nanti orang benar-benar dari hatinya mau masuk Islam, antum nggak laksanain, antum dosa. Ya aneh takut lah, bener dosa. Akhirnya ya dibawalah, itulah sejarahnya seperti itu. Dan semenjak ada kejadian itu, saat itu 2005 mualaf nggak lebih dari 50 di 3 desa ya. 50. Nggak lebih dari 50.
Semenjak ada kejadian itu, ternyata mungkin melihat orang-orang yang berniat masuk Muslim itu, oh ternyata banyak saudara yang di luar yang bela kan gitu. Disitulah banyak berbondong-bondong yang masuk di tahun 2005 sampai 2010 banyak. Alhamdulillah. Sampai saat ini yang terdata 200 lebih ya. Mualaf itu 200 lebih saat itu. Nah, aneh nggak begitu fokus lagi, cuman menyaranin ke Pak Haji Encep namanya, bos beli tanah, bikinlah musola, masjid dan pesantren. Akhirnya dibelilah di Pasir Kuntul. Dekat-dekat sini. Nah, dari sini 400 meter, ya Kang Cep banyak support lah. Waktu itu kan masih uangnya banyak, usahanya masih berjalan. Sekarang kan udah pikun ya, udah sakit-sakitan. Akhirnya ya sekarang ada pesantren juga. Nah, barulah di 2016 saya ke sini. Karena mertua meninggal. Iya. Mertua meninggal yang mualaf itu, mertua meninggal karena si Mamang ada siapa-siapa di sini, ya aneh akhirnya waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan lah ya. Ya udahlah saya berhenti aja dari kerjaan, mau nemenin si Mamah di sini karena kasihan sendiri udah tua. Nah, cuman aneh berpikir ini di sini apaan saya gitu kan? Ya mungkin ada apa semacam pemikiran bahwa oh ini berarti di sini harus diadakan pembinaan mualaf, walaupun memang sudah ada dari lembaga lain ya, tapi belum bisa mencakup semuanya kan gitu. Dan saya bilang dalam hati ya udah saya mau bikin pembinaan deh. Mulailah di situ. Kang Cep zakat infaknya juga dikasihin ke sini, kita bagiin ke mualaf. Diadvokasi juga kalau ada kebutuhan rumah yang rusak dan lain-lain. Nah, baru 2016 saya ke sini, 2 minggu di sini saya langsung disuguhi sama pemurtadan. Ini rumah tuh yang depan tuh, ada rumah ya? Iya. Kelihatan tuh, yang 2 itu? Seberang ini? Ya. Iya, yang itu ya? Nah, itu rumah singgah orang-orang murtad. Rumah singgah orang-orang murtad? Iya, di situ disinggahin dulu. Nah, itu di 2017 saya masih ingat. Yang pertama pemurtadannya itu seminggu setelah puasa, berarti 7 hari setelah puasa itu ada yang dimurtadkan 7 orang. Itu orang Garut, pokoknya orang Garut dan Soreang kalau nggak salah. Oh, jadi orangnya dibutuhkan daerah lain dibawa ke sini. Bawa ke sini. Oh, gitu. Qadarullah itu supirnya bekas anak buah Ane. Supir yang bawanya. Jadi Muslim itu. Muslim, kan dia mah rental mobil. Oh gitu, nggak tahu, nggak ngerti ya? Nggak tahu, mungkin nggak ngerti karena Ane dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan travel wisata ya, terakhir itu. Kata saya, sini kamu ngapain dulu sini? Saya bawa yang mau dibaptis. Masya Allah. Oh itu tahu kan? Iya dia tahu, karena kan dia ada yang tamu mau dibaptis nih 7 orang. Itu nenek-nenek usia 60, pemudanya 3 kalau nggak salah, usia 18-an lah. Udah saya lapor ke DKM ya, ke pemerintahan setempat di sini. Ya kata pemerintahan di sini memang di sini begitu. Begitu sudah banyak lah, sudah biasa mungkin ya. Tapi jadi di apa namanya dari warga Muslim di sini tuh itu tuh ya, ternormalisasi jadi. Ya kan gitu. Astagfirullah. Nah itu udahlah karena saat itu kan ada jualan bensin eceran ya, tuh lanjut beli ke pom, pulang, masih berpikir nih gimana caranya. Minggu kedua datang lagi. Ada lagi? Ada lagi. Pas tanggal 15 puasa, saya masih inget, nggak bakalan lupa. Tanggal 15 puasa dia bawa lagi. Saat itu karena memang basicnya itu bukan ustadz, memang dulu saya di jalan, langsung gedor. Kata saya bubar atau saya bakar kan gitu. Wah dia langsung ribut, telepon polisi dan lain-lain. Akhirnya saya dimediasi. Oh gitu akhirnya. Saya dimediasi sama Kapolsek, sama dan Ramil. Ya kan mungkin obrolan saya keterlaluan ya waktu itu. Bubar atau saya bakar kan gitu. Ini apa Pak? Ya ini kan bukan tempat untuk membaptis kan gitu. Rame lah. Akhirnya dimediasi dan saat itu ada surat perjanjian, cuma nggak pegang bahwa tidak akan dipakai ngebaptis lagi. Oh gitu. Vakumlah kira-kira 6 bulan kosong. Dulu mah 1 bangunan, sekarang udah 2 bangunan kan. 6 bulan. Nah saat itu mengembangkan dakwah itu ke wilayah Jatinunggal. Ada yang sini orang Jatinunggal tuh. Nah ini orang Jatinunggal di jauh nih. Jatinunggal. Si Julius mana? Julius. Gitu. Nah ada yang laporan juga bahwa pindahnya yayasan ini ternyata tidak jauh dari sini. Oh gitu, cuma pindah lokasi doang tapi masih di sini-sini aja. Masih di wilayah sini, dekat dari sini 2 km ya. Diundang masih ingat saya malam Selasa diundang ada pengajian, tapi bukan sebagai penceramahnya, sebagai tamu aja. Begitu sudah selesai ceramah, ustadznya ngasih waktu ke kan,
Bagus, silakan kalau mau ada yang mau disampaikan. Saya sampaikan, saya nggak ngeh pakai toa kan. Ketua mah ke dalam nggak kedenger, keluar kedengernya kan. Kata saya, buronan saya ada di sini. Misionaris yang pernah memurtadkan orang-orang Islam adanya di sini. Ribut lagi Karena kedengeran. Kedengeran orang-orang Kristen semua di sana. Cuman nggak berani manggil saya. Cuman ada beberapa tokoh yang mungkin lah untuk kondusivitas ya, karena di sini kan sangat dijaga. Aneh nggak dipanggil. Ya dari situ sampai sekarang kan masih ada. Itu yayasannya, namanya Yayasan Cikahuripan. Cikahuripan. Namanya Yayasan Cikahuripan. Namanya. Ya, ini dekat Bu Alpina tuh rumahnya tuh. Oi. Yayasannya dekat Bu Alpina tuh. Bu Alpina kan mualaf juga ya. Oh, alhamdulillah. Tahun 2020 tuh, baru 3 tahunan berarti. 3 tahun lebih lah. Itu terus yang apa ya? Nah, itu kah alasan kami kesini itu kan memang dapat laporan tuh di netizen. Kita kan ini garis terdepan juga untuk membantai syubhat dan fitnah yang ada. Nah, alasan kami kesini itu kan untuk melihat ini, akhi. Yang terbaru itu kapan gitu yang masuk berita kaum muslimin di sini? Aksi pemurtadannya gitu kan. Siap. Karena kan itu sudah dilarang sama SKB 3 Menteri, kok masih dilakuin mereka ini gitu. Betul. Jadi gini, untuk pemurtadan di sini memang tidak secara langsung yuk kamu masuk agama saya, enggak. Iya, enggak. Tentunya mereka juga takut. Rapih mainnya. Hanya mereka pasti memanfaatkan sisi-sisi kelemahan dari umat muslim. Iya. Contoh yang memang punya hutang online, hutang ke bank, gitu. Iya. kan mereka deketin. Terus yang memang posisi ekonominya lemah lah. Nah, mereka dengan kebaikan mereka mungkin ya dideketin, dikasih sesuatu dan akhirnya mereka lama-lama karena merasa sudah banyak kebaikan, ketika ini ya ikut. Iya, karena nggak enak. Nah, udah itu dibantu, kan. nggak enak. Asas nggak enak. Satu itu, kedua memang akidahnya belum terbina benar-benar. Tapi kalau yang sudah terbina nggak bukan mungkin juga lah. Amin. Ya banyak kan yang tapi nggak mau. Iya, nggak ngerti gua. Maksud ini dong, apa namanya coba? Julius dia ngomong di luar ya, Ikhwan ya, ngomong di luar Julius. Coba aku pengen. Jul. Jadi gimana laporannya sampai kita ke sini tuh? Apa yang mau dilapor? Kita ke sini tuh dalam rangka apa? Oh, kita ke sini dalam rangka mengecek langsung ya teman-teman. Karena kan kita lihat viral ya, banyak sekali berita-berita saudara-saudara muslim kita yang murtad. Ya, yang murtad di daerah sini yang notabene memang 80%. 80% penduduk sini ini memang Kristen karena memang salah satu gereja tertua Jawa Barat itu ada di sini, di Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Jadi ini untuk ngecek langsung benar ya kabar tersebut, banyak saudara-saudara kita yang murtad, tetapi setelah kita cek malah banyak mualaf ya, banyak yang mualaf malah. Tapi kita belum dapat data pasti berapa yang mualaf, yang mualaf berapa ada. Yang maksudnya ya, yang murtad berapa kita dapat data yang pasti. Tapi kita kesini untuk ngecek-ngecek, kasih tahu ya sejarahnya seperti apa kepada teman-teman yang menonton. Oke, kita lanjut. Mantap. Ya gitu Ikhwan ya, alasan kita kesini dan kita alhamdulillah sudah bertemu dengan orang yang bergiat langsung di garis terdepan untuk menangkal pembodohan akidah serta aku tua cok. Oh iya tadi udah sama ini mencerdaskan dan memberikan pemahaman Islam dasar bagi para mualaf gitu. Nah, terus ini yang di sini berarti ininya apa anggota di Ya ini pengurus, para pengurus ya. Pengurus beberapa mualaf juga yang ada yang jadi pengurus seperti Dede Dian juga pengurus. Oh alhamdulillah. Ada Bu Sylvia juga mualaf pengurus. Oh, ini mualaf semua. Enggak semua sih. Enggak semua mualafnya, hanya berapa orang berarti 6 ya. 6 7. Iya. Nah itu ini apa para ibu-ibu sama Akhi Agus. Aku tuh bingung ya. Kok dari kapan nih sejarah apa? Oke. Sejarah ini dulunya pernah 100% muslim nggak dulunya? Jadi gini, ini menurut sejarah bahwa di zaman penjajahan Belanda itu memang zaman dulu Demang atau Bupati itu zaman Belanda apa namanya. Jadi ada memang orang Belanda yang memang minta satu tempat yang memang khusus untuk mereka, yaitu ditempatkan di Palalangon. Mereka minta tempat untuk komunitas. Ya, ke Bupati kan waktu itu. Menurut sejarah ya, sejarah di Google juga pasti begitulah. Ya, Adipati lah, minta ke Adipati. Ya, nah ditempatkanlah di sana. Yang ditempatkan di sana tuh penduduk asli sini Bukan, orang Belanda. Oh, pure Belanda, bukan pribumi, bukan Orang pribumi. Belanda zaman penjajahan kan. Oh. Nah, orang Belanda dan sebetulnya nggak begitu
banyak yang ikut karena mereka kan pasti menikahi orang-orang Sunda ya. Oh gitu. Kebanyakan orang perkebunan ya dulu itu. Orang Belanda kan banyak kan orang-orang perkebunan. Ada yang di Sukanagara di mana lah. Nah, jadi mereka tinggal di sini tapi kerjanya kebun. Iya, mereka kan dulu zaman penjajahan kan perkebunan dikuasai mereka lah. Ada perkebunan di Cipanas, ada di Sukanagara, terutama Sukanagara kan. Banyaklah PTP yang sekarang jadi PTP. Nah, ya saat itu mereka berkuasa lah, karena sebelum merdeka. Iya. Kan sebelum merdeka mereka itu sangat berkuasa. Jadi ini keturunan orang-orang mereka. Ada di sini yang memang masih keturunan orang Belanda. Bahkan kawin campur itu. Ya, ada. Tapi perkembangannya sebetulnya perkembangan gereja di sini itu pasca kemerdekaan. Loh, setelah merdeka baru berkembang. Iya, gitu yang ya? berkembang pesatnya itu. Nah, saya sedikit nanti berbicara, nanti ada Bu Yani juga yang memang tahu pendiri-pendirinya. Jadi di tahun 1953, berarti sudah merdeka kan? Udah dong. Nah, itu ada 66 warga Cikembar Sukabumi. 66 warga Cikembar Sukabumi yang dimurtadkan karena dia majikannya orang Belanda, namanya Tuan Anting. Oh, ini pekerja Belanda. Pekerja Belanda. Di kebun. Ya bisa di kebun, pokoknya mereka kan menguasai semuanya ya, dari lahan pertanian dan mungkin perusahaan. Nah, dari 66 warga Cikembar Sukabumi itu kan menetap di sini, pindah ke sinilah istilahnya. Dari 66 warga itu berhasil sekarang menjadikan gereja menjadi 15. Itu sejarahnya dari 66 loh. Dari 66. Dan dia orang Sukabumi. Iya, Cikembar. Cikembar. Kan di Jawa Barat itu kalau nggak salah, satu Cikembar Sukabumi, Gunung Putri Bogor, Ciranjang. Yang Gunung Putri karena sudah banyak habaib, mereka agak sedikit terkikis. Oh gitu. Cikembar Sukabumi sudah banyak didirikan pesantren. Oh gitu. Mereka juga terkikis lah, gerah mungkin pindah. Banyak pindah ke sini. Banyak yang pindah ke sini. Dari Gunung Putri juga banyak yang orang banyak sini. pindahnya ke sini. Banyak yang pindah ke sini. Terus yang 66 warga yang dimurtadkan tadi, istilah yang misionaris tadi, itu diabadikan dalam satu nyanyian gereja. Oh gitu. Nah, kayak kidung. Nah itu tapi Bu Yani yang tahu, saya nggak hafal. Oh gitu. Nanti ini ibu-ibu kalau tahu sejarahnya ya nanti sumbang cerita ya. Jadi misalkan di kidung, misalkan Sipula gitu kayak. Nah di gereja ada tuh yang 66 orang itu. Oh gitu. Tetapi tidak semua gereja mungkin ya. Tidak semua gereja, hanya pusat. Pahlawan lah mereka ya. Ya dianggap itu pendiri gereja di sini. Mantap, 66 orang itu tuh, 66 gitu. tuh. Macam pendekar aja ya 66. Iya, itu nggak tahu Bu Yani yang lebih tahu atau Jemu Alap yang lain mungkin tahu ya. Iya. Jadi tahu namanya A B C D-nya. Mungkin Jadi di Ciranjang ini 15 gereja. ya di Kecamatan Ciranjang 15 gereja, 14 gereja berada di 3 desa. Kertajaya 4 Terpusat di 3 desa. iya terpusat di 3 desa. Cuman di kotanya satu yang di Ciranjang tadi kelewat, ada satu tuh di situ. Iya. Penduduk berapa sih Ciranjang? Per desa atau Total satu kecamatan. satu kecamatan mah berapa ya? Kalau satu desa anggap 7.000 kali 9 hampir 70.000 atau 60.000 gitu. lebih lah, lebih. Kalau saya pernah survei di tahun 2018 waktu di Bajnas, di Desa Kertajaya dan Sindang Jaya. 63.000. Iya. Ya sekitar segitulah, banyak, apalagi Ciranjangnya kan padat. Kalau Iya. di sini nggak begitu. Kalau di sini mah Kertajaya dari jumlah hak pilih 6.000 sekian ya, 6.500 hak pilih ya. Ini hak pilih bukan semua dengan bayi, enggak. Ini hak pilih dari 6.000 hak pilih, 1.700-nya non Muslim. Dari 6.000. Dari 6.000 1.700-nya nomor. Oh berarti masih mayoritas muslim. Masih mayoritas muslim satu desa mah. Hanya di Alhamdulillah. titik-titik tertentu aja di Titik-titik sini. tertentu. Oh, oke. Di Palalangon gitu. Kalau satu desa mah tetap kita yang banyak. Oh alhamdulillah. Ada satu kecamatan masih muslim mayoritas. Muslim, apalagi kalau satu kecamatan, satu desa aja masih kita. Jadi ini tuh apa jatuhnya? RT. Kecamatan. Satu RW lah. Satu RW Satu berarti. RW. Oh Jadi iya. RW Palalangon tuh RW 9 mayoritas non muslim. Oh I see. Iya jadi. Nah, ya. ini RW 8 mayoritas non muslim Oke. gitu. Jadi kalau di sini sebutnya satu kampung lah, Kak. Jadi kampung teh kan TRW. Gitu. Iya. Kalbat. Mangga. Siapa? Dulu kata dia assalamualaikum. Lagi. Ya mangga Uti ini cuma ngobrol ngos-ngosan aja kita, ngobrol-ngobrol santai. Nah, gitu. Tadi sampai mana sih Julius motong? Kan tadi dari 66 dibikin kidung. Ya. Nah, karena 66 ini sukses membuat 15 Ya. gereja. Wah, mantap. Ini ada yang tahu kidungnya mungkin?
Bu Yani kayaknya yang tahu. Ada ya Bu Yani? Kan sok dinyanyikan di gereja teh ning. Iya. Masih apal tuh laguna? Tapi aja sedikit apal meureun. Jadi ini Bu Yaninya. Ju tolong dong. Oke, siap. Oh iya. Iya, sudah lupa, sudah Enggak, coba. Ini berarti apa yang diceritain sama Afi Agus itu benar? Iya. Oh benar. Oh ibunya mualaf dari sana. Iya, saya kan. Asalnya Kristen, dia sekarang mualaf dia. Saya Kristen sama anak saya itu dia. Balik gitu. Gini. Nah, gitu. Mualaf. Dari gereja Pusaka. Gereja yang Pusaka 60, benar. Dia jemaat gereja. 66 jiwa. Nih saya tuh keturunannya. Oh tuh, keturunan pendirinya malah. Keturunan pendirinya. Nenek moyang kita Ya, nenek moyang, berarti keturunan. yang pendiri gereja Pusaka itu tahun 1003. Itu nenek moyang kita yang 66 jiwa. Termasuk yang 66 itu. Iya. Saha Dari Markasan. pertama enggak, Bapak Petrus dulu. Oh, Petrus. Bapak Petrus. Bapak Petrus orang mana? Orang Cikembar. Kembar. Sunda. Orang enggak, bukan orang Cikembar, orang Belanda keturunan kayaknya. Oke, Iya. lanjut. Bapak Petrus, Bapak Agung. Bapak Petrus mati cik tombang, ngilu Tuan Anting. Tuan Anting man yang dedengkotna. Ya, Bapak ngilu Tuan Anting. Petrus teh Anting. Bukan pegawainya. Oh, pegawainya ya, memang pegawainya. Orang pertama yang ikut Tuan Anting itu Bapak Petrus. Betulnya berarti yang 66 kan? ya 66. Yang 66. Ya. Ada yang markasan di sini? Nah, ini markasan. Tuh markasan tuh. Nah, itu salah satu. Eta saha deui ya, Markasan itu dari 66 itu. Oh, dari sama juga. dari Banyak, 66 jiwa itu yang dari pertamanya emang Bapak Petrus, terakhirnya Bapak Petrus kayak kudu dinyanyikan heula jadi teu apa. Nyanyikan, we. Naon nyanyikan, hek. Bapak Petrus, Bapak Agung. Mariana Mika Isna, Saripa Elipa Sarvia, Sariun Yakobus, Sariun. Tipayun Bapak Agung. Mariana Mika Isna, Saripa Elipa Sarvia, Sariun Yakobus, Yakub Sakeus, Mateus Sariin Lasiin Minim. Terus sampai 60. Gitulah, iya benar pokoknya gitulah. Kan baru kemarin Pak ininya juga. Apa? Hari Peringatannya baru kemarin malam. Oh, ada hari kemarin. Nah, saya baru tahu tuh hari peringatannya tuh. Semalam tuh di gereja mantan gereja Peringatan saya. yang 66 itu. Iya, baru semalam. Semalam. Oh, baru semalam. Ada di di gereja Situ kita. tahu datang ya? Oh enggak ya, Enggak kirain lu datang, gua gantung lu. Cuman kita ini nih bertiga ini, saya bertiga dari gereja kelas sama anak saya juga. Anak saya juga. Bu Atik di gereja mana? Dari gereja Kerasuran Pusaka. Oh, GKP itu GKP Dari tuh. yang gede ini, gereja ini yang gede. Emang dulunya 60 jiwa, tapi sekarang udah mendirikan gereja, ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Cimahi, ada di Bandung, ada di Bojong Sari, di Bojong. Nah, jadi gini. Satu gereja tapi banyak cabang. Ya, Tapi banyak gereja cabang. Pusaka itu sinodalnya itu justru di sini. Pusaka mah. Jadi kalau ada di Cirebon, ada di Jakarta, justru pusatnya ini. Ini cabangnya itu ya. Yang lain cabangnya. Kayak semalam tuh banyak sekali tuh di situ. Sampai ke Jambi. Sampai kemana-mana di sini. Kemarin kan gitu. perayaan di gereja. Perayaan 66 itu. Ya. Ya pendiri-pendiri itulah. Nah, banyak apa tamu-tamu dari mana-mana semalam. Ya, donatur. Itu tuh berarti dari 1953 ya? Iya. Enggak, tahun 1903. 1903. Iya. Itu mah pusakanya yang 13 Juni 1903. Iya, Ya, 03. 13 Juli 1903. Iya, kan kita tuh kalau pusaka Pak, kalau pusaka itu ada sejarahnya.
Oh, kalau di Jadi pusaka masih ada disimpan. sejarahnya, semuanya juga ada sejarahnya. Nggak tahu kalau gereja Palalangon apa ininya saya nggak tahu karena saya di situ digodok, digodok sampai 50 tahun saya kan di gereja. 50 tahun. Saya di gereja Sampai umur 50. tahun. Sampai umur 50. Iya. Kan ini masih baru 2018. Kenapa meninggalkan sejarah yang dibikin perayaan itu kan Saya. Kenapa? Itu udah kapan? Ikut suami. Itu suami. Iya. Oh, Muslim. Pernikahan di sini tuh pernikahan. Dulu saya mah masing-masing Pak. oh gitu. Sampai Pas nikah masing-masing. Masih. Tapi seiring berjalannya waktu ikut ke suami akhirnya. Iya, 2018. Baru dapat hidayahnya di situ berarti. Iya. Iya, sampai anak saya SMA kelas 2 baru saya Masuk. ikut Nah, suami. ini anak ibu. Anaknya yang kedua Iya. nih. Anak saya 2, laki 1, perempuan. Lakinya juga udah 1. masuk. Nah ini kalau ngomongnya kenapa? Kenapa milih Islam? Ikut orang tua. Ikut orang tua juga. Karena kan di sini mah banyak yang maafnya faktor pernikahan sama faktor ekonomi. Oh gitu. Lebih dominannya ke situ. Jadi orang-orang menikah, orang-orang yang mungkin masuk orang ekonomi lebih. Jadi Nah gitu. Iya. Karena kan faktor pernikahan juga. Jadi ada misalnya yang dari Kristen, ada yang menikah sama Muslim. Jadi Oh iya. Nah terus sama keimanan agamanya gimana? terus ya keimanan agamanya gimana? Ya kan Islamnya sendiri gimana? Mantep? Udah mantep? Aku Heeh. pribadi, Heeh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyalah. Apa lah tentang ladina qalu innallaha huwal masihu bin Maryam. Iya tuh. Alhamdulillah. Ayo lanjut lanjut. Kan dulu aku mau bilang kamu. Enggak apa-apa, sok aja lanjut. Nah, terus. Iya, ternyata gitu ya Ikhwan ya. Setelah cek percek, kalau kita lihat secara gedung, memang ada ada banyak gereja yang kita lewati, cukup banyak malah untuk wilayah yang terpencil begini. Tapi setelah kita cek ke jiwa-jiwa, ya alhamdulillah lebih banyak yang ini, lebih banyak yang mualaf ternyata daripada yang murtad. Iya, satu masjid ada di dalam, satu belakang gereja pusaka ada satu tempat dulu masjid pertama untuk para mualaf tuh. Dari 5 kampung. 5 kampung. Dari 5 kampung satu masjidnya ke sana. Nah, sekarang sudah ada lagi di sana di Pasir Kuntu ya, dekat Palalangon ada pesantren juga. Itu 2010 lah. Alhamdulillah. Coba Akhi Agus, kalau kita main jiwa-jiwaan, misalnya kita lihat tahun kemarin 2023, yang murtad berapa, yang mualaf berapa? Nah, oke. Dari tahun hitung kemarin tuh punya catatan dari tahun 2020 semenjak ini didirikan ya, Islamic Center Komunitas Peduli Mualaf didirikan. Itu sampai dengan 2024 ya sekarang, 2024 itu yang masuk muslim tidak kurang dari 30. Yang masuk ya, yang masuk muslim ya. Dari 2020? 2020 itu tidak kurang dari 30. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, Ya. 30, oke. Nah, oke. Tetapi yang murtad itu catatan yang ada di kita itu lebih dari 12 kali ya, Dek. 12 juga. Yang balik lagi. Balik lagi. Oh, udah mualaf lu balik lagi? Balik lagi. Oh, Allah. Ada. Itu yang deket aja 2 orang di sini ya, deket ada di sini cuma 200 meter lah, ada yang. Ketemu? Hah? Bisa ketemu nggak? Bisa ketemu, bisa di... Nggak tahu dia mau atau enggak ya kan ketemuin. Nah itu masalahnya, dia tuh sudah malu banget sama kita. Nggak Karena dulu apa-apa. dibiayain sama kita. Bukan kita yang malu ke dia kan? Iya, Ya nggak apa-apa, enggak. undang aja supaya memperbaiki Itu silaturahmi kan? namanya Mang Hari ya? Mang Hari ya? Hah? Mang Hari sama Bu Yusina. Itu dekat dari sini. Itu memang murtad lagi sekitar ada 2 bulan ya. Udah ikut 3 bulan. pembinaan di sini? Dulu pembinaan di sini justru. Dia paling rajin. Paling rajin, Pak. Ibunya yang rajin. Kan kalau lihat kronologis Mang Hari memang sudah 3 kali balik. Kristen masuk muslim, keluar lagi, masuk lagi, terakhir masuk ke kita. Nah, sekarang udah balik lagi, kata saya udah nggak ada ampun, sekarang mah udah 3 kali begini mah. Meh naon? Ya itu tadi alasannya karena nggak dibantu dia. Itulah nggak dibantu ekonominya. Padahal kita semampu kita bantu, cuman kan kita juga terbatas. Iya kan nggak mungkin setiap hari kita bantu. Satu itu kan gitu, masa terus-terusan dibantu. Di Islam nggak ada ini. Iya kan masuk tunjangan mualaf nggak ada. Ya jadi gini, masuk muslim itu tidak menjamin kaya kan gitu, hanya menjamin
insya Allah kalau memang kita istiqomah, kita dapat surga nanti kan gitu. Ini mah pengennya teh jadi benghar gitu. Kan nggak ada kayak gitu. Iya. Mana? Justru diuji malah. Orang yang kaya aja jadi miskin. Iya, janganlah kamu bilang kau beriman, padahal kami belum mengujimu. Kan gitu. Iya betul. Nah itu kebanyakan di situlah. Di Pasir Kuntu juga kalau nggak salah kemarin laporan dari Pak Ustadz Ismail ada 2 lagi ada 2 orang. Justru ya memang kebanyakan yang ikut pembinaan dan disahdatin memang sama kita lah. Karena memang di sini anggap saja sebagai banyak walaupun ada pembinaan yang lain ada. Ada IJI ada di sini, inisiatif zakat juga masuk, RZ juga masuk. Cuman ya kalau komunitas hanya kita aja di sini. Siap. Jadi kebanyakan itulah faktor ekonomi atau nikah. Oh gitu. Jadi kalau faktor misalnya faktor misalnya yang dilakukan diinjili gitu loh, si orang itu enggak ya, diinjili langsung itu enggak ya? Sepertinya kalau untuk sampai saat ini kita belum melihat secara langsung ya, kita nggak berani bikin pernyataan yang memang seperti itu. Hanya kalau gelagat-gelagatnya begini kan, mereka memanfaatkan dari segi ekonomi ya, mereka deketin ya dengan cara mereka deketin. Walau alam nanti itu mungkin diinjili atau gimana saya juga nggak tahu. Yang jelas ada salah satu mualaf yang memang dari Bandung ya, malah saya kasih ke Kang Erik kan waktu itu, justru ceritanya kan begitu bahwa Isa itu Tuhan sebetulnya, dan terus kan mungkin seperti itulah, kita nggak tahu juga cuma belum menemukan secara fisik belum. Iya. Nah pernah terakhir di 1 tahun berarti di sekarang bulan Februari ya, Februari 2023 itu ada adik kakak masuk Islam di sini. Alhamdulillah. Nah, 2 jam setelah masuk Islam, karena dia itu menempati rumah yayasan tadi yang saya sebut yayasan Cikol, diusir. Itu sore-sore lo jam 5 datang ke sini, Pak Agus, mohon maaf karena sudah masuk Muslim, namanya Wada dan Windy, segera meninggalkan rumah yang memang itu punya yayasan Kristen lah. Oh gitu? Iyalah, itu kejadian. Ini saya rekam nggak apa-apa nih, biar mereka tahu. Kata saya nggak ada jeda nih, nggak ada. Saya nggak punya uang bang. Sampai saat itu saya cari kontrakan. Kata saya ngutang dulu deh berapa hari. Yang penting saya bisa pindah nih. Karena ini sudah jadi saudara saya. Alhamdulillah ada yang ini saya pindahin ke Calingci. Sampai segitunya mereka nggak toleransi. Mana punya anak umur 2 bulan. Innalillahi. Anak umur 2 bulan. Dia sambil gendong anak 2 bulan tuh. Yang 1 2 bulan, yang satu 1 tahun. Nah, saya pindahin. Ya mau nggak mau lah. Padahal kan slogannya itu hukum kasih sesamamu. Ya kenyataannya begitu. Mereka juga banyak kegiatan, terutama sekarang anak-anak usia SD lah. SD itu kemarin ada laporan dari Ibu Atik yang mentor kita mualaf, diundang, dikasih makanan, tetapi harus masuk ke gereja nyanyi-nyanyi kan seperti itu. Tapi saya tidak melihat langsung loh. Hanya saya dengar seperti itu. Kata saya, wah ini udah bahaya. Kalau udah anak-anak dicekoki seperti itu kan bahaya. Ya, karena anak-anak tuh usia-usia anak-anak itu yang paling mudah untuk untuk di brainwash begitu. Nah iya. Terakhir tanggal 7 Desember 2023 di sini ada yang namanya Natal Anak se-Kecamatan Ciranjang. Waduh. Ya, diadakannya di salah satu SD. Aneh sempat protes ke dinas pendidikan dan lain. Kata saya, ini ngapain? Baru sejarah kali ini ada yang namanya Natal Anak bersama diadakan di sekolah dasar negeri. Kenapa nggak di gereja? Kenapa nggak di sekolah dasar negeri? Iya, di sekolah SD dasar negeri. SD negeri. Kata saya itu kan dia approve sama Kepseknya? Iyalah, Kepseknya aneh datang ke sana kan, ya mereka juga bingung, katanya kan guru-gurunya banyak Kristen kan gitu. Kan gitu juga ya. Iya, ini sampai viral kemarin rame. Oh gitu. Aneh yang sempat ke sana. Yang lain nggak ada kan ya? Yang lain nggak ada yang protes. Aneh protes ke sana kemari dan alasannya nggak ada anak muslim yang diundang. Alasannya kan gitu. Karena aneh tidak tahu langsung kejadian. Tetapi setelah 2 hari kemudian ada anak binaan aneh orang muslim yang diundang justru. Ya Allah. Nah, itu lapor sama Bu Atik. Oh, anak ini diundang katanya. Oh, berarti itu bukan anak Kristen aja yang diundang. Dia anak muslim juga ada yang diundang kan gitu. Iya, jadi pergerakannya lewat acara-acara sama pendekatan kalau ada yang masalah pinjol ya. Nah, pinjol bagi-bagi sembako. Oh, I see. Kalau bagi sembako kan dia undang juga muslim.
pengobatan juga sama. Terutama yang sekarang gencar itu memang Yayasan Cikahuripan. Yayasan Cikahuripan. Nah, itu yang punya yayasannya namanya Yayasan Cikahuripan ya, Pak. Ya, namanya Pak Budi. Dia orang Surakarta ya, Jawa. Waktu itu waktu sempet anggap saja sempet cekcok dengan ini, dianya kan nggak ada. Sempet mau diketemukan, kata saya, udah saya kan rumah di sini, datang aja ke saya ke sini. Tapi nggak ada, sampai saat ini saya belum pernah ketemu dengan yang namanya Pendeta Budi itu. Pendeta lah. Orang asalnya orang sini, orang Kuala Langun. Cuman dia sekarang ya punya yayasan juga di sana besar mungkin ya. Karena di Surakarta kalau nggak salah. Surakarta Jawa Tengah ya. Jateng dong. Iya. Oh. Gitu. Lebih banyak lah yang kesini yang apalagi kalau mau Natal, Bekasi, Jakarta, dari mana-mana juga ada. Ngumpul ke sini karena ini kan pusatnya pertama kali berdiri. Kalau untuk sejarah itu ya kita toleransi lah. Iya. Cuma kalau misalnya ada yang nyerempet ke nyerempet untuk pendangkalan akidah Islam, ya itulah kita bergerak di sana. Nah, karena posisinya gini yang aku bingung itu ya kalau misalnya niatannya itu ingin memperbanyak populasi, ingin mempunyai umat banyak gitu, ya kawin aja beranak gitu. Kenapa harus ngambil umat orang kan gitu ya? Iya. Ngambil umat orang, beranak aja beranak. Dan justru di sini tuh kebanyakan jadi memang dari pernikahan itu menikahnya menikah Islam lah pasti kalau mau sama orang Islam. Karena kata orang tuanya boleh kamu menikah dengan anak saya, tapi kamu masuk dulu Islam. Menikahlah secara Islam, syahadat langsung nikah. Tetapi setelah itu mereka balik lagi. Ya contohnya kakaknya Alpina juga udah balik lagi. Innalillahi. Gitu kan, ya, seperti itulah. Jadi memang gimana ya? Ada beberapa keluarga yang saat ini memang masing-masing istrinya Kristen, suaminya Islam, kan itu udah nggak boleh di Islam itu udah haram gitu. Memang harus harus dari para ulama kita tuh harus sudah sounding gitu. Iya. Dampak jeleknya pernikahan beda agama gitu kan. Ya itu. Nah, apalagi sekarang kan kalau pernikahan karena kita kok Islam itu kan gini akhi, nasab orang tua anak itu nggak sampai maut memisahkan gitu kan. Selamanya sampai surga gitu. Nah itu ya sampai akhirat. Sampai akhirat. Jawabannya kan gitu. Nah makanya saya harap sih dari berbagai lembaga dakwah yang ada di Indonesia ikutlah bersinergi untuk ikut dakwah di sini. Siap. Dengan catatan kita tidak mengedepankan perbedaan. Artinya NU, Persis, udah hilangkan dulu lah itulah. Aneh paling nggak senang tuh kalau ada aneh Persis, iya, debat mazhab. Ngapain kata saya? Yang jelas di sini kuatin dulu akidahnya. Kalau kita mengedepankan itu yang satu kunut yang satu enggak, di sini lieureun. Pusing kan jadinya kan? Iya, agama itu memudahkan. Ya, saya paling nggak senang kalau ada yang saya mau NU harusnya begini, enggak Persis begini. Jangan di sini makanya pembina di sini yang masuk ke sini pas begitu masuk, aneh langsung ngobrol dulu. Di sini tidak mengedepankan masalah khilafiyah. Tebelin tuh akidahnya. Jangan sampai diajarin begini nanti karena di sini ada pengalaman begini. Ada ya itu yang kalau yang itu mah kita nggak kesana udah kita fokus yang eksternal aja gitu karena yang gitu-gitu mah ngapain debat sama Tuhannya sama nabinya sama itu karena ada kejadian begini sama, ada kejadian begini ini udah ada mualaf yang udah 15 tahun datanglah ke saya dia bilang Pak Agus saya nggak pernah sholat subuh karena ngapain kata saya kamu nggak sholat subuh karena saya nggak bisa kunut nah itu kan jadi masalah ini kejadian loh di sini. Itu harus dikasih tahu juga. Kata saya, aduh Mas Allah, ini itu kan gimana ya? Kita kan harus lihat apa ya? Kalau gitu kan jatuhnya kan atsor sama akbar gitu lah. Ada atsor yang sahabat mengatakan Nabi ketika subuh kunut, ada atsor yang sahabat mengatakan Nabi ketika subuh nggak kunut gitu loh. Jadi dua-duanya dibenarkan, dua-duanya boleh. Itulah kenapa sunnah jatuhnya di hadis bukan di Al-Qur'an. Iya. Ya itulah paling Agus untuk pembukaan dulu ya. Siap. Syukron infonya alhamdulillah gitu karena yang aku lihat di sini malah lebih banyak yang mualaf dan juga daripada yang murtadnya. Walaupun ada berita-berita yang mereka lakukan. Intinya bisa kita katakan bahwa upaya yang mereka lakukan itu tidak sukses. Ya, alhamdulillah. Kurang sukses ya alhamdulillah kalau gitu. Semoga istiqomah untuk komunitas Islamic Center Siranjang. Amin. Dan semoga
Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat yang halal-halal. Amin amin Allahumma amin. Sekarang kita nunggu Kodoni sama Kok Erik ya. Iya. Nanti beliau mau ngisi kajian di sini. Siap. Mangga nanti kita kasih waktu. Ini masih ada yang mau ke sini? Ini perwakilan aja, kita nggak undang semua karena kan ada yang jauh kita ambil gitu. Oh gitu. Ini ada yang kan dari sini 3 desa kita ya. 4 desa kita. Jadi dari 1 desa saya ambil 3 orang. Alhamdulillah siap. Jadi biar Berarti nanti Kodoni kesini dulu kan? ke sini lah. Oh iya siap. Insya Allah ke sini. Tadi pasti udah lewat, sekarang udah Cipatat kali atau Raja Menala mungkin. Aduh jauh tadi. masih jauh itu. Kalau dari Raja Menala cuman 15 menit ke sini. Tadi Masa? pada larang tadi udah lama. Oh tadi udah lama pada larang. Aku kira baru banget. Enggak, udah tadi pas itu belum udah pada larang. Ya wes satu aku ke depan sebatang Oke. doang. Sip. Ya. Masya Allah. Itulah interview kami dengan Pak Agus ya. Pak Agus adalah pembina, pengurus di Islamic Center yang ada di Ciranjang. Dan kita akan sering berkomunikasi untuk ngobrol-ngobrol, dan Pak Agus akan menginfokan kepada kita kalau ada yang murtad dan sebagainya ya. Jadi ini kita silaturahmi dan alhamdulillah sudah terjalin komunikasi sehingga apapun yang terjadi di daerah sana nanti akan diinfokan kepada kita. Ya, seperti itu. Dan kita kemarin turun juga sekaligus ya menguatkan akidah saudara-saudara kita yang ada di sana. Sekaligus kita melakukan bakti sosial. Ya, ada bakti sosialnya juga. Jadi memang di 2024 fokus dari kegiatan saya adalah turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan, terus nanti kita akan membantu mengkoordinasikan, misalnya di daerah ini butuh pertolongan apa, butuh apa, nanti kita coba bantu. Ya, kita coba bantu untuk dilingkan, dihubungkan dengan yayasan-yayasan Islam atau organisasi Islam yang lain. Kan begitu. Nah, kalau yang ini, yang di Ciranjang, Islamic Center ini, sudah kita koordinasikan untuk ya bekerja sama dengan Geraha Mu'alaf Jakarta. Dengan Yayasan Geraha Mu'alaf Jakarta. Jadi Yayasan Geraha Mu'alaf Jakarta yang akan in charge dalam menangani kasus pemurtatan yang ada di wilayah Ciranjang, Cianjur ini. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti kemarin di Istiqlal. Ya, di belakang Masjid Istiqlal, setelah saya liput, setelah saya cari tahu, saya kondisikan, saya limpahkan kepada tim Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk diteruskan penanganannya. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali kita sampaikan, kemarin mereka sudah turun ke sana. Ya, tim dari API sudah turun. Dan saya harap itu bisa continue, jangan hanya kemarin, tapi kalau bisa itu jadi rutin ya. Baik itu mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali lah minimal. Biar ada penguatan akidah buat saudara-saudara kita juga. Nah, jadi tujuan kita memberitahukan ya bahwa masih banyak nih di lapangan pemurtatan-pemurtatan yang terjadi, dan juga bagaimana Polikardus mencoba memfitnah Islam ya. Kita dapat itu. Ada beberapa yang memberikan kesaksian, dia diajak ngobrol tentang agama, tetapi Islamnya diserang. Dikatakan Quran Anda tidak sempurna, Quran Anda kok ngajarin itu artinya salah, artinya bukan dari Tuhan dan sebagainya. Ini yang coba kita cegah. Ya. Ini yang coba kita harus lawan. Jadi banyak yang kita temukan, dan sekali lagi mohon doanya teman-teman. Ya, mohon doanya karena kami nggak mungkin bisa seperti ini. Ya, kami juga nggak mungkin sanggup melakukan semuanya sendiri. Kami butuh uluran tangan kalian, kami butuh bantuan kalian. Dan bagi teman-teman, semoga kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan di daerah-daerah lain. Karena nggak bisa teman-teman, saya lakukan sendiri semua, nggak sanggup. Itulah saya sampaikan berkali-kali, kalau hanya wilayah Jabodetabek, Banten, ya Jawa Barat, mungkin saya masih bisa. Mungkin ya, masih bisa saya datangi langsung. Tapi kalau udah Jawa Timur, teman-teman, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, kan repot saya harus ke sana, teman-teman. Ya, mungkin sekali-kali bisa lah. Sekali-kali bisa, momen-momen tertentu, gitu kan, event-event tertentu. Tapi kalau dijadikan kegiatan rutin, saya nggak sanggup, jujur ya. Saya nggak mungkin sanggup, kejauhan teman-teman. Dan itu butuh biaya yang mahal. Lebih efektif saudara-saudara yang ada di daerah, yang terjun langsung. Untuk itu saya coba koordinasikan ya dengan teman-teman yang ada di daerah, dan Jawa Tengah saya sudah dapat teman, ya ada Bang Samudra yang ada di Semarang, dan sudah siap ya, sudah siap ke daerah manapun, yang penting masih sekitarannya.
Jawa Tengah, Jogja, kalau ada pemurtatan, ada yang aneh-aneh, dia bilang kontak bang, saya langsung ke sana, langsung ke TKP. Ya, luar biasa. Nah, ini yang kita butuhkan, orang-orang seperti Aki Samudra ini. Ya, jadi kita coba koordinasikan biar se-Indonesia ini ada orang-orang kita yang bisa 24 jam terjun ke lapangan, menguatkan akidah saudara kita, dan jangan sampai banyak yang mualaf tapi banyak yang murtad juga. Ini nggak ada guna. Saya dari dulu katakan, apa guna banyak yang mualaf nih, banyak yang tersadarkan, tapi banyak juga yang murtad gitu. Artinya kita jago cetak gol, tapi kita juga selalu kebobolan. Penyerangnya jago, tapi backnya lemah, kebobolan terus, nggak ada guna. Inilah perlunya sinergi. Dan memang menjaga tuh lebih capek. Ada orang bilang gitu kan, lebih susah mempertahankan daripada merebut. Memang seperti itu teman-teman. Merebut itu effort kita karena kita semangat gitu. Kalau mempertahankan kadang-kadang agak malas gitu kan, agak malas-malasan. Tapi itu lebih penting. Mempertahankan kita juga penting. Jangan sampailah sudah ada yang mualaf, tapi yang murtad juga banyak. Ini kan konyol. Ini yang coba kita kuatkan. Dan sekali lagi, mohon dukungan ya teman-teman. Kita akan banyak sekali kegiatan ya. Akan banyak sekali hal-hal yang kita buat. Dan saya harap ini bisa ditularkan. Jadi jangan hanya di saya saja. Kalau bisa di semua, ya, di semua daerah terjadi. Dan minggu depan kita akan kunjungi penjara juga, sekaligus Jumat Berkah di sana. Ya, mohon doanya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Di akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.